Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingrum, NIM 2020 10 11 03 11 489. Saya dari kelas H Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dari mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis yang berjudul Pengaturan Perlindungan Hukum Alat Transaksi Elektronik Dana. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah saya. Yang seperti kita ketahui, dompet elektronik itu merupakan sarana bertransaksi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan digital. Karena dengan melalui teknologi digital mempermudah setiap orang dalam bertransaksi, khususnya saat ingin bertransaksi dengan orang yang jaraknya jauh dari kita. Di sisi lain, keberadaan teknologi digital merupakan peluang bagi seorang pelaku usaha untuk memperdagangkan jasanya dan melakukan persaingan bisnis. Di Indonesia sendiri telah terdapat berbagai macam perusahaan e-wallet. Salah satu dompet elektronik milik Indonesia yaitu Dana yang diprakarsai sejak tahun 2017 oleh PT SPI Debit Indonesia Co. Keberadaan dompet elektronik ini membantu perkembangan teknologi di dalam aspek keuangan. E-wallet Dana merupakan suatu platform terbuka yang memiliki konsep sebagaimana sebuah dompet yang memiliki fungsi untuk menyimpan uang. Uang yang dimaksud dalam hal ini yaitu uang elektronik. Selain itu, Dana memiliki jangkauan dan fasilitas yang lebih luas. Dana sendiri memfasilitasi berbagai transaksi seperti tagihan listrik, tagihan internet, transfer antar bank, dan lain sebagainya. Berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, transaksi elektronik diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik PPPSTE. Namun ternyata kemunculan berbagai macam uang elektronik saat ini bukan menjadi solusi untuk mengurangi masalah pada masyarakat, tetapi malah menambah keluh kesah yang ada di masyarakat terkait dengan penggunaannya, khususnya untuk penggunaan e-wallet Dana. Kasus penggunaan e-wallet Dana yang mengalami kerugian pada pemakaian e-wallet ini, baik berupa kerugian secara nyata yang dialami langsung oleh penggunanya, yaitu kerugian material dengan terpotongnya saldo yang ada di rekening e-wallet Dana maupun rekening bank ketika melakukan transaksi sudah tertera tulisan berhasil, namun layanan yang dipilih belum diterima dan uang di saldo e-wallet pengguna sudah terpotong, maupun kerugian imaterial seperti rasa kecewa dan tidak nyaman akibat pelayanan customer service e-wallet Dana yang sangat lambat sehingga membuang waktu pengguna dengan percuma, yang kemudian akan mengurangi rasa kepercayaan dan minat pengguna dalam menggunakan e-wallet Dana. Untuk itu, karena banyaknya kasus yang dialami oleh konsumen dan merugikan, maka sudah sangat tepat ada hukum yang mengatur perlindungan untuk konsumen dalam transaksi elektronik. Rumusan masalah dari makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap penggunaan transaksi elektronik e-wallet Dana. Yang kedua, yaitu bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan e-wallet Dana jika ada kerugian yang dialami oleh konsumennya. Sedangkan tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap pengguna transaksi elektronik Dana. Selanjutnya, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan e-wallet Dana jika ada kerugian yang dialami oleh konsumennya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang inti dari makalah saya ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peraturan perlindungan hukum terhadap penggunaan transaksi elektronik Dana. Keberadaan perlindungan konsumen amat penting guna untuk menjamin terjadinya perwujudan pemenuhan hak-hak yang diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, seorang konsumen dari berbagai bentuk benda maupun jasa
yang dapat merugikan dirinya. Oleh sebab itu, kedua belah pihak itu harus saling memiliki hubungan dan keterkaitan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen itu merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pengguna yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Pengguna dompet elektronik Dana sebagai pihak yang dirugikan tuh mempunyai wewenang untuk meminta kompensasi atau ganti rugi kepada pihak penyedia layanan, yaitu perusahaan Dana sebagaimana yang telah dijelaskan atau yang sudah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari berbagai keluhan yang ada pada kasus dompet elektronik Dana ini, maka kita dapat lakukan analisis dengan merujuk kepada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu mengenai asas kepastian hukum yang merupakan salah satu asas perlindungan konsumen. Asas ini bertujuan agar kedua belah pihak, yaitu pengguna dan pihak Dana, bersama-sama mematuhi kaidah atau aturan yang berlaku serta menjunjung keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam kasus ini, Dana belum memberikan kenyamanan secara maksimal kepada penggunanya yang telah berusaha untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi dari penggunaan Dana. Pengguna dompet Dana akan merasa kurang aman, kurang nyaman, dan ini juga memberikan dampak negatif yang menyebabkan turunnya minat atau turunnya para konsumen untuk menggunakan dompet elektronik Dana pada kedepannya nanti. Dapat kita lihat dari sisi perlindungan hukum, maka pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada pengguna dompet elektronik sebelum terjadi hal-hal yang memiliki dampak merugikan di masyarakat. Dalam hal ini adanya sebuah pelanggaran dalam bentuk regulasi yang berkaitan dengan sistem pembayaran, yang artinya bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan di sini adalah bersifat preventif. Bentuk perlindungan lainnya yaitu yang bersifat represif, di mana apabila pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan, maka dapat dikenakan sanksi seperti denda dan bila lebih berat lagi dapat dipenjara. Selanjutnya, pengguna dompet elektronik Dana juga dapat melakukan penuntutan berupa pengajuan penyelesaian sengketa atas kerugian yang mereka alami secara hukum melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sebagai wujud realisasi hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta memenuhi atas hak-hak sebagai pengguna e-wallet Dana. Setelah tadi saya telah menjelaskan tentang peraturan perlindungan hukum terhadap penggunaan transaksi elektronik e-wallet Dana, sekarang saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan e-wallet Dana jika ada kerugian yang dialami oleh konsumennya. Seperti yang tertera, peraturan dan pelanggaran merupakan kedua hal yang sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab setiap individu. Pertanggungjawaban akan muncul sebagai akibat dari tindakan dan prestasi serta pelanggaran atas aturan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun seorang individu. Tanggung jawab merupakan suatu keharusan yang wajib dan sudah seharusnya melekat di setiap diri seorang individu. Secara umum, terdapat 3 tujuan utama pertanggungjawaban pelaku usaha elektronik, dompet elektronik. Yang pertama yaitu pemberian kompensasi, yang kedua yaitu pembayaran resiko, dan yang ketiga yaitu pencegahan. Namun sayangnya dalam penggunaan dompet elektronik masih kerap ditemukan masalah, contohnya seperti pada kasus Dana yang sampai saat ini belum teratasi. Beberapa faktor penyebabnya yaitu belum diaturnya peraturan yang berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan yang bergerak di sistem pembayaran elektronik terhadap pelanggaran klausula baku yang dilakukan secara sepihak oleh sistem pembayaran elektronik. Apabila kita telah setiap kasusnya,
Kasus-kasus tersebut memiliki permasalahan yang hampir semuanya sama, yaitu konsumen sebagai pengguna dana belum mendapatkan kompensasi yang seharusnya pelaku usaha dana tepati dalam term dan condition. Dalam hal ini, yang paling sering adalah pelaku usaha dompet elektronik dana sering melanggar waktu yang telah ditentukan yang telah dibuat oleh perusahaan dana itu sendiri. Apabila kita lihat dari kasus-kasus kerugian yang dialami para konsumen, di sini mereka telah melakukan pembelaan dengan menghubungi pihak dana secara terus-menerus. Namun respon yang diterima adalah pihak dana itu meminta para konsumen menunggu tanpa memberikan tanggapan serta jawaban pasti apa yang terjadi dengan server tersebut, apa masalah yang terjadi. Padahal itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Pertanggungjawabannya ini seharusnya itu dilimpahkan seutuhnya kepada pihak e-wallet dana sebagai pelaku usaha dompet elektronik. Mengingat bahwa permasalahan yang timbul dalam kasus ini itu disebabkan oleh mereka sendiri, oleh sistem mereka sendiri. Tanggung jawab yang dimaksud di sini itu adalah tanggung jawab dari adanya wan prestasi yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha dompet elektronik, khususnya dana, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak dari konsumen tidak terpenuhi sesuai yang tercantum di pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas kompensasi ganti rugi terhadap konsumen. Pihak dompet elektronik dana harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna yang diakibatkan oleh kesalahan dari dompet elektronik yang dapat berupa ganti rugi. Hal ini berguna dan memaksimalkan dan meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan fitur-fitur yang diberikan di layanan dompet elektronik dana. Dalam pasal 7 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pihak dompet elektronik dana, yaitu mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan kepada pengguna dana apabila jasa yang didapatkan bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal. Sumber hukum ini sudah seharusnya menjadi acuan bagi dompet elektronik dana dan penggunaan apabila pengguna mengalami kerugian, serta sudah semestinya dana lebih memperhatikan penerapan undang-undang ini agar terciptanya simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak. Peraturan mengenai klausula baku sendiri bukan untuk mendeskripsikan pihak e-wallet dana atau mengabaikan kepentingan pihak e-wallet ini. Namun sebaliknya, pencantuman klausula baku ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kesetaraan bagi pengguna saat bertransaksi menggunakan dompet elektronik dana. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah membeberkan hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi pengguna e-wallet dana yang berposisi sebagai konsumen dan memberikan peraturan yang bersifat imperatif tentang ketentuan ganti rugi pengguna. Maka dari itu, pertanggungjawaban sudah seharusnya diberikan oleh pihak e-wallet dana sebagai akibat dari adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak dan dugaan wan prestasi dari pengguna jasa yang ditawarkan dalam layanan dompet elektronik. Adapun diperlukannya prinsip kehati-hatian dalam menganalisis beberapa kasus pelanggaran hak-hak konsumen dimulai dengan melihat dari pihak mana saja yang ikut terlibat. Bagaimana tanggung jawab mereka agar hal ini dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak serta mengurangi resiko timbul masalah negatif lainnya. Kesimpulan dari makalah saya ini yaitu mengingat belum diaturnya aturan hukum secara jelas mengenai sanksi usaha yang melakukan pelanggaran klausula baku dalam dompet elektronik dana,
Maka sebaiknya pemerintah Republik Indonesia itu perlu melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang cenderung belum mengatur secara jelas mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar klausula baku. Dana juga sebaiknya menaati term dan conditions mengenai ganti rugi akibat kesalahan sistem aplikasi sebagai landasan dalam melakukan suatu usaha untuk mencegah terjadinya kejadian negatif yang merugikan pihak dompet elektronik dan penggunanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.